Mbak Darmi yakin mau bekerja di sini? Nggih, Pak. Saya sudah memantapkan hati saya untuk kerja di sini. Habis kerja di rumah Nurul Mami. Aduh, sebagai pembantu tak dianggap. Saya hanya mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Kok perasaan omonganmu tadi kayak lagu? Omongan siapa, Pak? Omonganmu. Saya? Iya, kau. Saya? Iya. Sok sih saya begitu? Udah. Pokoknya Mbak Darmi mulai hari ini bisa langsung bekerja, meneruskan pekerjaannya Lolo. Nggih, Pak. Matur nuwun sangat. Miranda, tolong kau buatkan kontrak kerjanya Mbak Darmi ya. Baik, Pak. Buat menggantikan posisinya Bang Lolo kan, Pak? Iya, gantiin Lolo. Apa? Saya menggantikan posisinya Mas Lolo? Berarti saya diangkat adik sama Pak Boris? Dia jadi adik. Maksud kau? Lo kan tadi katanya menggantikan posisinya Mas Lolo. Mas Lolo itu kan posisinya adiknya Pak Boris. Lah kalau saya menggantikan posisinya Mas Lolo, berarti saya itu diangkat menjadi adiknya Pak Boris. Gitu. Maksud aku jadi office boy, Darmi. Oh, office girl. Office, iya. Gara-gara Darmi semua jadi kacau. Iya nih, Mi. Kak Darmi kenapa sih? Kayaknya ada sesuatu gitu deh, Mi. Gak tahu tuh. Ya, mungkin juga kita ada salahnya. Darmi sudah berbuat yang terbaik buat kita, tapi hanya gara-gara satu kesalahan, kita hukum dia tidak boleh masak. Akhirnya kita juga kan yang repot. Iya juga sih. Hai Citra. Cid. Ya, Mi. Cid. Kamu keluar kek. Beli gitu loh. Beli apa kayak makanan buat kita semua? Ya ampun, Mami. Baru juga sampai. Citra kan capek, Mi. Lagian kalau udah di rumah tuh malas keluar lagi, tau nggak? Nih. Sana, Nak. Cepat beli. Loh. Kok Rara sih, Mbak? Rara kan nggak bisa nyetir, Mbak. Ya sudah. Bagaimana kalau kita makan di luar? Nah, kalau itu Rara setuju. Yuk, berangkat yuk. Yuk. Citra yang anterin. Cid. Katanya capek. Katanya kalau udah nyampe rumah gak mau keluar lagi. Ini kok malah mau nganterin. Halo, Lara sayang. Iya, aku mau ngasih tahu kau kalau si Lolo hari ini mau balik ke Medan. Loh, kenapa? Dia nggak jadi kerja di kantor kamu? Jadi kerja di kantorku, tapi cuman setengah hari masa baktinya. Gak kuat dia nyerah dia. Oh, ya udahlah. Mungkin itu udah jadi keputusan Lolo. Terus sekarang kamu buka lowongan lagi dong? Iya, aku buka lowongan lagi, tapi langsung diisi sama Darmi. Darmi gantiin Lolo. Darmi? Saya Darmi sekarang kerja di sini. Pak, monggo diminum kopinya. Bentar sayang. Iya. Mantap kali kopi bikinanmu Darmi. Mantap, Pak. Iya. Jadi enak mana sama kopi bikinannya Bu Laras? Enak punya kau lah. Enak kopi bikinan saya, Pak. Iya. Mas, Boris. Halo, Laras sayang. Gitu ya, Mas. Kopi buatan Darmi itu lebih enak daripada kopi buatan aku. Gitu? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti di rumah jangan minta buatin kopi. Gimana, Pak? Enak? Mas Makmur, beta lihat di depan mobil semua tidak ada. Pada kemana memang ya? Pergi semua, cari makan di luar. Oh, Rara juga ikut pergi keluar? Kan tadi saya bilang semuanya. Mas Makmur, kalau beta lihat Mas Makmur diam, lemas begitu di sini, lagi sakit kah sih? Atau butuh obat begitu? Lagi banyak pikiran, mikirin Darmi. Cepat, beta duduk dulu ya. Darmi memang kenapa? Jadi gini, Darmi itu kan lagi masak sayur.
Nah itu saya tuh nggak sengaja numpahin garam masuk ke sayur itu. Nah, semua orang yang ada di rumah ini menduga kalau Darmi itu teledor karena masakannya jadi asin banget. Nah Darmi itu sampai dicuekin loh sama seluruh orang yang ada di rumah ini. Lah kan saya jadi merasa bersalah. Oh, berarti satu rumah ini belum tahu kalau itu salah Mas Makmur. Belum. Kenapa Mas Makmur tidak bicara apa adanya begitu? Saya itu akan ngomong sejujurnya tapi kan ya nunggu timing yang tepat. Sampean yo paham toh Ndoro Mami gimana? Kalau begitu, beta pamit saja ya Mas Makmur. Beta habis beli nasi goreng tadinya buat Rara, tapi Rara sudah makan sepertinya. Tinggal sini aja Mas. Beta sangat mengerti perasaan Mas Makmur. Dalam keadaan seperti ini, Mas Makmur pasti butuh teman begitu. Tapi beta tidak mau terlibat terlalu jauh. Jadi beta tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Nasi gorengnya yang tinggalin sini. Mas Makmur nih. Mbak Darmi, Ndoro Mami tahu kalau Mbak Darmi kerja di sini. Dia nggak tahu, kan saya nggak ngasih tahu. Kalau saya ngasih tahu, Ndoro Mami pasti tahu. Yakin aku. Nah terus kalau Ndoro Mami tahu nyuruh Mbak Darmi pulang gimana? Aku menolak pulang. Mbak Darmi berani emang? Mas Dalu tuh iyik, ya jelas berani toh ya. Nanti aku bakal ngomong langsung sama Ndoro Mami kalau aku menolak pulang. Darmi, ini ada telepon untuk kamu. Waduh, Mas Dalu enak ya di sini. Kerja baru sebentar udah dapat fasilitas handphone. Bukan fasilitas, ini ada yang mau ngomong sama kau. Siapa Pak? Nggih. Nom sewu. Misi Pak. Halo, Darmi speaking. Siapa ya? Aku. Lupa kamu sama suaraku. Nggih. Sekarang juga kamu balik ke sini. Nggih, Ndoro nggih. Bagian ngapain sih ngelamar kerja di kantor Boris segala? Dan pura-pura kok malah nyari kerjaan lain. Pulang. Nggih, Ndoro nggih. Gimana? Pak, saya mau izin pulang. Soalnya saya disuruh Ndoro Mami buat pulang. Ini sana pulang kok daripada aku juga nanti yang kena. Oke. Katanya berani sama Ndoro Mami. Siapa yang berani? Ya kamu. Aku. Lah iya kamu. Mosok sih aku begitu? Yo Eci, papa pulang. Yeay, bidadariku, jagoanku. Mas, udah pulang? Iya, Seng. Kalian lagi ngapain? Lagi main mobil-mobilan itu sama tulang. Lolo. Bang, apa cerita? Loh, katanya kau mau pulang kok masih di sini? Iya, tadi langsung dari kantor kok, langsung balik kok, nggak kemana-mana lagi. Maksud aku, tadi kan kau bilang kau mau balik ke Medan, kok masih di sini? Balik ke Medan? Kayak tadi aku bilang balik ke rumah lah. Di rumah kau kan Medan. Iya bang, tapi aku sekarang udah ngerasa kalau rumah bang ini rumahku juga. Jadi yang uang tadi di kantor. Yuk, Dio, Eci, main mobil-mobilan lagi. Oh, jadi kamu yang numpahin garam ke masakannya Darmi? Iya Ndoro Mami, tapi beneran nggak sengaja. Saya mohon maaf. Oh, 2 hari lalu yang mecahin piring siapa dong? Oh, kalau itu kucing bah, bukan Darmi, bukan. Saya lupa mau ngomong. Kalau yang ikan gosong, Itu Rara Mi. Ternyata bukan Darmi, tapi kamu. Kok kamu baru bilang sekarang sih? Habisnya Rara takut dimarahin Mami. Lah, iya gitu. kita semua jadi punya rasa bersalah sama Darmi. Nuwun sewu. Permisi everybody. Panjang umurnya. Mi, Nggih. kamu tuh kan cuma disuruh beli makanan ke warung, kok ya sampai nyasar ke kantornya Boris tuh gimana toh? Oh lah ya gimana Toh Ndoro? Saya di rumah ini udah seperti nggak dianggap lagi. Sejak insiden makanan yang keasinan itu, eksistensi saya rontok. Kredibilitas saya hancur. Oh, itu justru kami mau minta maaf sama kamu. Maaf ya, Mi. Kita semua minta maaf sebesar-besarnya sama kamu ya. Pitiki? Iya Mbak Darmi. Rara juga minta maaf ya Mbak ya. Pitiki? Aku juga minta maaf
Maaf ya, soalnya udah nuduh kamu masaknya nggak bener. Padahal kan yang buat masakan kamu asin itu Makmur. Dia yang numpahin garam ke masakan kamu. Apa? Makmur? Iya. Oh, jadi selama ini kamu kerok biangnya? Itu. Jadi orang tua mbok jangan biayaan, jangan pecicilan. Aku nggak sengaja, Mi. Bener, Mi. Maafin aku, Mi. Maafin ya. Yaudah, sesama manusia kita juga harus saling maafkan, Mur. Iya. Lagian juga saya udah diangkat lagi menjadi the queen of the kitchen, ya kan, Iya. Tapi ngomong-ngomong itu kamu kok pakai baju gini tuh gimana sih? Oh, ini dikasih Pak Boris, katanya buat kenang-kenangan. Terus bajunya Citra di mana? Bajunya Mbak Cit. Mana? Darmi, Aduh, bajunya Mbak Citra ketinggalan di kamar mandi. kamu pakai baju aku? Kok nggak bilang-bilang? Itu namanya lancang. Makmur yang nyuruh. Itu belum seberapa. Saya itu disuruh pakai sepatunya Mbak Rara.